introduce myself. My name is Fitri Salsabila and my partner. My name is Nadine Krisrega. Introduce all Nazru. I am Muhammad Irawan. I am Dewi Pratili. I am Nubina Amelia. I'm Nasrullah Kudis. I'm Muhammad Maulana Erlangga. Oke, terima kasih atas perkenalan dirinya Kak dan Abang semuanya. Jadi nih, hari ini kita bakal bahas yang lagi hot di kakak dan abangnya. Apa tuh kak? Tentang teknologi yang sangat dekat dengan kehidupan kita sekarang. Boleh nggak sih minta ke penjelasan abangnya dulu nih yang kita minta menggedre gitu ya Iya, abangnya. Oke, menurut abangnya nih, kenapa sih perlindungan data pribadi sekarang itu sangat penting? Kalau menurut saya ya, data pribadi itu cuma angka atau nama, tapi identitas seseorang itu jangan sampai bocor, yang bisa digunakan oleh penipuan atau pencurian identitas dan akun sosial. Oke, menarik ya. Nah, sering banget kita dengar soal data pribadi. Tapi apa sih bedanya data pribadi sama data biasa? Data pribadi itu kayak nama, alamat, atau tanggal lahir. Tapi kalau data pribadi sensitif itu kayak seperti yang terpilih lengkapnya itu agama, kesehatan, atau finansial. Jadi kalau bocor bisa dirugikan secara pribadi dan sosial. Oke, baik, terima kasih abang. Sekarang mau tidak kakaknya yang jilbab apa namanya? Kalau begitu nih, boleh nanya nggak sih kak? Kalau begitu untuk apa perusahaan bisa secara tidak sadar melakukan aplikasi? Bisa. Betul itu kayak saat perusahaan mengikat data melakukan tanpa inspeksi, terus atau menjual data ke pihak ketiga tanpa persetujuan, itu bisa melanggar pelanggaran yang sangat serius. Wah, berarti peran perusahaan besar ya kak dalam etika digital. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan tanggung jawab sosial perusahaan di bidang TI? Sebenarnya perusahaan harus menggunakan teknologi tidak hanya untuk untung ya, tapi juga bermanfaat untuk masyarakat. Termasuk menjaga data, mengurangi dampak lingkungan dari perangkat dan mendidik penggunaan pengetahuan digital mereka. Oke, makasih kakak jilbab yang manis. Sekarang kita berlanjut ke jilbab coklat nih yang manis-manis juga deh. Mau nanya nih kak, kita sering nih dengar juga tentang isu sosial dan negeri. Bisa disebutkan nggak beberapa contoh yang paling krusial saat ini? Bisa. Mulai dari kemasyarakatan, akses teknologi tidak mendatang tanggung jawab sosial, atau kesenjangan digital, penyebaran hoax hingga dampak lingkungan dan penyebaran budaya. Oke, luas sekali ya kak. Gimana nih dengan peran perusahaan dalam menjaga keberlangsungan lingkungan? Dengan cara perusahaan bisa mulai dari yang paling kecil seperti membangun ruang perangkat lama, mengurangi konsumsi gas seksual, dan memilih teknologi yang ramah lingkungan. Oke, makasih kakak jilbab itu contoh manis. Sekarang abangnya nih kak, yang manis-manis juga yang kalau menjreng gitu. Oke, baik. Oke, kita mulai nih dong. Kita juga bahas soal AI dong. Apa tantangan etika yang sering muncul menurut abangnya? Menurut saya, tugas dalam algoritma, misalnya AI, dalam rekrutmen bisa dipilih kandidat hanya berdasarkan data psikologis dan identitas. Maka perlu bertoleransi dan pengawasan etika dalam desain dan pemakaian. Oke, ada nggak contoh perusahaan yang bisa dijadiin panutan tuh? Wah, banyak. Oke. Misalnya beberapa saja kita ambil. Seperti Google, Microsoft, dan Telkomsel dan Disney. Oke, terima kasih Pak. Oke, sekarang yang ini udah semua ya Pak? Oke, Sisa yang satu doang. putih manis-manis. Oke, langsung kita tanya ya. Dari semua ini kan penjelasan dari kakak dan abangnya, apa nih menurut abang pesan pentingnya? Teknologi itu alat, jadi kita kalau menggunakan teknologi itu dengan tanggung jawab dan etika itu resikonya dampak besar untuk kemajuan sosial. Tapi kalau kita bisa menjadi bumerang, jadi perusahaan dalam memandang CSR dalam AI bukan beban, tapi investasi jangka panjang. Oke, keren banget nih kakak. Terima kasih. Halo. Hai. Welcome back, it's me again. Tapi kita bakal sama kakak-kakak yang cantik-cantik nih. Ini buat ngebahas materi lanjutan yang udah kemarin kita
bahas tentang teknologi, tapi ini kita bahas tentang yang bersinggungan dengan tenaga kerja. Tapi kita mulai dengan perkenalan dulu ya dari kakaknya. My name is Fahmida Rafika Pudadiri. I am Nia. I am Atia Anjani. I am Jenapsi Usman. Oke, kita mulai ya dari Kak Vika nih yang pakai baju krem manis. Kalau kakak jadi HRD, gimana sih kakak melihat dampak teknologi terhadap perusahaan kakak sendiri? Kalau menurut saya dampaknya sangat besar. Banyak proses jadi otomatis, jadi tenaga kerja lebih cepat dan efisien. Tapi beberapa sisi karyawan-karyawan di sini lebih banyak jadi pengangguran. Oh, Jadi kita juga harus memikirkan bagaimana cara melatih karyawan agar beradaptasi oleh mesin. oke. Yang kedua nih dari sisi lapangan, kita tanya dari Kak Nia. Kak Nia, kalau misalnya sebagai teknisi otomotif, kamu ngerasain perubahan juga nggak? Pastinya ngerasain ya Kak, perubahan itu pasti selalu ada. Dikarenakan sekarang sistem mobil sudah komputerisasi. Jadi mekanik itu nggak hanya belajar mesin, tapi juga harus belajar software. Oh, banyak keuntungan ya Kak. Dan harus jadi banyak belajar. Menarik. Oke. Kita lanjut ke Kak Tia. Kalau kakak bekerja di bidang digital marketing, as a marketing digital, boleh sharing nggak gimana teknologi justru membuka peluang baru nih buat pekerjaan? Wah, teknologi itu seperti panggung utama di dunia digital. Dulu itu marketing bisa disebarkan melalui brosur. Kalau sekarang itu sudah bisa disebarkan melalui algoritma. Banyak nih kerjaan baru seperti CEO spesialis, content creator. Nah, namun di sisi lain juga kita harus tetap belajar karena semua itu akan bisa berubah cepatnya. Oh, banyak perubahan ya Kak. Oke, kalau kita bahas dampak negatifnya nih Kak, menurut Kakak Dina, apa nih yang paling terasa? Ya, pengurangan tenaga kerja, terutama yang pekerjaannya berulang dan bisa diganti. Terus juga ada gap keterampilan, terutama pekerja senior yang susah mengikuti teknologi baru. Ditambah lagi tekanan kerja makin tinggi karena semua struktur terukur dan cepat yang kadang bisa mengganggu psikologis yang kita. Oh, ada juga ya dampak-dampak positif yang berpengaruh ke tenaga kerja yang ya termasuk signifikan ya. Terus menurut kalian nih apa yang bisa dilakukan untuk mengurangi dampak positif yang tadi udah dijelasin Kak Dina? Kira-kira apa nih? Pekerja harus banyak belajar ya Kak. Banyak kok sekarang pelatihan gratis yang bisa kita ikutin. Dan juga pemerintah ada peran di dalamnya. Jadi pemerintah itu memberikan kebijakan untuk melindungi tapi juga mendorong inovasi. Oke, kerjasama dan harus terus belajar di era digital ini. Oke, ya poin. Terus last question nih buat menurut kakak-kakak yang cantik-cantik ini, teknologi itu lebih banyak ancamannya atau peluangnya? Ancaman peluang pasti selalu ada ya Kak, asalkan kita itu mau belajar terus. Oke, sepakat ya. Teknologi itu memang alat kita untuk nentuin cara alat dan kita yang nentuin gimana cara memakainya. Seru banget ya ngobrolnya jadi sama kakak-kakaknya. Tapi kesimpulannya yang bisa kita ambil juga, teknologi memang membawa perubahan besar di dunia kerja. Tapi kalau kita mau terus belajar dan beradaptasi, masa depan justru makin terbuka. Oke, sekian dari kita. Terima kasih. Dadah.